Pemirsa, pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS akan kembali hadir tahun ini. Berbagai teknologi terkini dari dunia otomotif siap diperkenalkan kepada masyarakat, khususnya pencinta otomotif. Pameran otomotif paling bergengsi telah dilaksanakan sejak tahun 1986 dan ini berarti pagelaran ini sudah memasuki edisi ke-32. Dan pemirsa, salah satu hal yang menarik pada pagelaran GIAS tahun ini adalah GIAS tahun ini akan mencatatkan rekor karena menjadi penyelenggaraan pameran Gaikindo dengan variasi merek terbanyak dan terlengkap dari seluruh penyelenggaraan pameran otomotif Gaikindo sebelumnya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa dan ada apa saja ya pada pagelaran GIAS tahun ini, mari kita berbincang lebih lanjut dengan para narasumber yang sudah hadir di studio Metro TV. Yang pertama kita sapa Ketua Gaikindo Bapak Yohannes Nangoy. Pak Yo, apa kabar? Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak Rizwan Alamsyah, Ketua Penyelenggara Pameran Gaikindo. Pak Rizwan. Baik. Dan yang terakhir Bapak Tan Chan Hock, Project Director Astra Finansial GIAS. Selamat malam Pak Hock. Baik, terima kasih. Apa kabarnya, sehat? Saya mau langsung ke Pak Yo. Pak Yo, untuk tema GIAS tahun ini adalah Empowering the Future. Nah, ini apakah ada korelasinya dengan upaya Gaikindo yang selalu mendorong industri dari otomotif saat ini? Ya, jadi kita sungguh beruntung bahwa kita mengalami masa-masa saat ini. Kenapa saya sebut sungguh beruntung? Karena kita melihat peralihan mobil yang sifatnya dari konvensional menjadi suatu mobil yang lebih elektrifikasi, digitalisasi, dan segala macam yang sangat berbeda. Kita akan melihat mobil-mobil yang menekankan kepada emisi gas buang yang lebih bersih, hemat bahan bakar, lebih nyaman, dan juga yang namanya lebih aman. Jadi kita melihat bahwa kita harus konsentrasi ke arah sana karena era-era yang sudah lewat sudah kita tinggalkan dan kita masuk ke era yang lebih baru. Tentu dengan Empowering the Future kita lihat teknologi sekarang semakin banyak hal-hal baru dan dengan hadirnya GIAS pastinya ini juga mengedukasi masyarakat dengan hal-hal yang paling baru. Betul. Jadi kalau kita lihat beberapa tahun yang lalu kita ada launching produk-produk yang bisa dengan voice command. Diperintahkan oleh yang namanya voice, suruh nyalain AC, suruh nyalain musik, apa segala macam. Dan juga kita lihat bahwa mobil-mobil tersebut adalah lebih aman. Jadi contohnya kalau mobil lagi jalan, dia pindah jalur tanpa lampu penandanya sign-nya dinyalakan, dia nggak bisa, dia ada rejection-nya. Nanti kalau begitu Anda telah nyatakan yang namanya sign-nya, baru dia bisa belok gitu. Jadi itu semua ini. Dan juga beberapa kendaraan dia akan merem secara langsung apabila ada benda langsung di depannya. Sehingga kita lihat bahwa keamanan itu. Sebaliknya kenyamanan pun makin baik. Banyak mobil sudah disiapin dengan yang namanya sound system, TV, ataupun juga dengan yang namanya kursi pijat di mobilnya itu sendiri. Jadi kenyamanan dan keamanan yang lebih utama saat ini. Keamanan dan kenyamanan yang lebih utama. Tapi kalau kita lihat trennya memang saat ini seperti apa sih Pak kalau Pak Yo melihatnya? Saat ini trennya adalah mobil yang satu hemat bahan bakar, harga lebih terjangkau, keamanan yang lebih baik, dan kenyamanan yang harus tinggi. Intinya ke sana. Dari 4 hal itu yang menjadi hal yang utama. Nah, tren-tren ini yang akan dihadirkan di pameran GIAS tahun ini tentu saja ya. Betul. Oke, saya ke Pak Rizwan. Pak Rizwan, tadi juga saya sudah sebutkan bahwa GIAS tahun ini memecahkan rekor dengan merek terbanyak dan terlengkap. Nah, merek apa saja sih Pak yang berpartisipasi? Jumlahnya berapa banyak memangnya? Terlengkap tuh berapa banyak sih? Ya, syukur alhamdulillah. Dengan cuman beda beberapa tahun saja dari 40 merek yang ikut, sekarang sudah 60 merek yang ikut. Lebih dari 60 merek. Jadi kita satu pihak bersyukur bahwa pasar Indonesia itu memang sangat menarik mungkin. Dan dari 60 merek itu ada 40 kendaraan penumpang, kendaraan komersialnya ada 4, ada 17 motorcycle, dan juga yang tidak kalah juga ada merek karoseri, ada 4 yang ikut. Jadi total lebih dari 60 pada kali ini. Jadi tidak salah lagi kalau kita sebut yang paling banyak dan paling bervariasi itu betul pada GIAS yang ke-32 ini. Tahun 2025 ini. Oke, jadi memang GIAS ini benchmark otomotif di seluruh dunia. Sudah terbesar dibandingkan negara-negara lain? Boleh dikatakan dia terbesar di dunia di luar Cina ya. Saya harus admit bahwa yang namanya paling besar adalah di Shanghai, kemudian di Beijing,
dan boleh dikata selanjutnya ada di Indonesia, di Jakarta ini. Patut berbangga tentunya orang Indonesia ya. Nah, saya selanjutnya mau ke Pak Hok. Pak Hok, Astra Financial kembali menjadi sponsor Platinum di Gias kali ini. Dan ini tentunya juga upaya dari Astra Financial untuk mendorong terus otomotif di Indonesia. Seperti apa dukungannya Pak terhadap Gias tahun ini? Ya, baik, terima kasih guys. Jadi ya memang rasanya kalau Astra Financial tidak terlibat dalam pameran otomotif yang terbesar ini kayaknya kurang afdol ya. Jadi kita pengen tampil kembali dan terus terang kami terima kasih pada Gaikindo yang mempercayakan pada Astra Financial untuk sebagai platinum sponsor yang ke-7 kalinya. Di mana tentunya kita ingin menyediakan suatu layanan one stop solution buat para pencinta otomotif, customer otomotif yang hadir di dalam Gias 2025 ini, ya kan? Kita sendiri akan hadir dengan 9 bisnis unit yang akan berpartisipasi dalam Gias 2025 ini, di mana Astra Financial punya dua pembiayaan 4 roda, yaitu Astra Credit Company dan Toyota Astra Finance. Kemudian karena ada 2 roda juga kita akan hadir dengan FIF Group, Federal International Group. Kemudian tentunya kalau pembelian mobil pasti ada asuransinya. Untuk asuransi kita hadir dengan asuransi Astra dan kemudian Astra Life. Nah, karena era digitalisasi, kemudian kita juga punya platform-platform digital Astra Financial, di mana kita akan ikutkan di dalam pameran tersebut ada Astra Life, ada Seva, kemudian ada Astra Pay, kemudian ada Moxa. Itu ada digital platform yang kita sediakan juga untuk Astra Financial ikut serta dalam partisipasi Gias ini. Kemudian yang berikutnya kita punya bank digital yaitu Bank Saku. Nah, kita coba untuk semuanya untuk melengkapi apa yang dinamakan kegiatan pameran Gias di 2025 ini, semoga bisa membantu solusi pembiayaan buat para customer yang ingin melakukan pembelian mobil di Gias ini. Baik, kita juga akan berbincang bagaimana dengan masa depan industri mobil di Indonesia. Tapi kita tahan dulu Bapak-Bapak, kita akan kembali pemirsa sesaat lagi, tetap bersama kami. Anda masih bersama kami pemirsa, masih berbincang mengenai industri otomotif di Indonesia dengan pameran Gias, pameran terbesar dan terlengkap yang patut kita banggakan. Pak Yo, melihat tadi disampaikan merek-merek baru masuk, banyak teknologi terbaru banyak masuk dan akan di launching. Bagaimana Pak Yo melihat industri otomotif di Indonesia saat ini? Ini boleh dengan bangga saya katakan bahwa industri otomotif adalah satu-satunya industri yang masih bertahan menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Karena saat ini kami boleh dikata kendaraan-kendaraan yang beredar di Indonesia itu hampir sebagian besar atau lebih dari 60-70% adalah produksi lokal. Sisanya adalah kita ada yang import ataupun yang ada yang CKD. Jadi sebetulnya kita menjadi tuan rumah di negara sendiri. Kalau kita melihat masa depannya seperti apa, ekspor sudah kita tekan. Jadi kita terus perbesar yang namanya ekspor. Saat ini kita telah mengekspor hampir atau beberapa tahun terakhir melebihi 500.000 unit untuk completely build up kendaraan. Jadi kita ada ekspor. Dan ekspor kita bukan hanya ke negara-negara berkembang, tapi seperti di Jepang pun kita ekspor. Ke Jepang kita ekspor setiap tahun rata-rata sekitar 25 sampai 26.000 mobil. Berarti tiap bulan ada 2.000 mobil jadi dari Indonesia yang kita ekspor ke Jepang. Di mana Jepang itu standar keamanan, kenyamanan, dan segala macam itu sangat tinggi. Menunjukkan bahwa kita mampu untuk melakukan hal tersebut. Total negara yang telah kita ekspor lebih dari 90 negara. Dan kita ekspor lebih dari 500.000 mobil. Itu menunjukkan bahwa kami confidence bahwa kita terus bisa berkembang. Dan Indonesia telah dipercaya sebagai pemain dalam hal yang namanya produksi kendaraan bermotor. Dan kita akan terus membuat ini menjadi lebih baik. Dan negara-negara besar menjadi incaran kami seperti Australia adalah negara besar yang mengimpor banyak kendaraan dan kita ingin lebih banyak bisa dapat dari Indonesia. Jadi kita melihat sangat optimis Mbak di situ. Oke, Pak Yo, kita tadi sampaikan bahwa Gias pameran terbesar selain di Shanghai, China. Boleh gambarannya seperti apa sih besarnya dan luasnya atau megahnya Gias 2025? Jadi kalau kita lihat sebetulnya adalah kami sampai perlu menambah yang namanya hall ke-11. Dan hall ke-11 itu adalah dengan mempergunakan tenda, tapi tendanya ini orang yang masuk di dalam tidak merasa bahwa dia berada di dalam tenda. Karena kita akan membuat sedemikian rupa sehingga di dalam itu merasa convenience, tidak panas dan segala macam dan tidak merasa lah di dalam pokoknya dia akan nggak kerasa.
Dan totalnya kurang lebih kira-kira sekitar 120.000 meter persegi. Luasnya ya. Itu besar sekali. Dan kemudian yang namanya jumlah peserta itu juga banyak. Tadi dikatakan Pak Rizwan dari Merck kira-kira sekitar 60. Tapi yang tidak boleh dilupakan ada hampir kira-kira sekitar 110 industri pendukung juga akan ikut pameran di situ. Seperti dari ban dan segala macam. Sehingga orang yang datang bisa langsung melihat semuanya di situ. Ya, ada 110 industri pendukung. 120 malahan industri pendukung. Nah, kemudian kami buat nyaman juga karena banyak sekali stand-stand makanan di situ. Karena buat kami, pelanggan kami ataupun pengunjung kami bukan hanya harus capek jalan, tapi juga yang namanya ada sifat entertainment-nya. Dalam arti kata bahwa dia mau makan, dia mau ngaso, kebersihan menjadi hal yang utama. Wow, luar biasa ya. Nanti kita lihat seperti apa. Pak Rizwan, kalau pemirsa yang mau datang nih, beli tiketnya di mana Pak? Dan berapa harga tiketnya? Dan betul sekali karena pameran itu sudah mendekati 500 juta orang yang datang. Jadi kami juga harus mempersiapkan bagaimana supaya baik penjualan karcis sebagainya. Oleh karena itu kami menekankan penjualan itu melalui web online dari Auto 360. Di situ kita jual bisa advance, pembelian lebih dahulu dan sebagainya. Dan untuk hari biasa kita jual 50.000 dan hari weekend 100.000. Tapi kami juga mempersiapkan berbagai booths yang untuk kalau kita masuk, yang datang visit belum punya tiket juga kita siapkan. 75.000 yang weekdays dan 125.000 yang weekend gitu. Jadi kami lebih menganjurkan orang untuk membeli tiket melalui online supaya datang udah langsung gampang gitu. Tentu lebih nyaman ya pastinya. Dan kalau nggak salah Pak Rizwan, untuk anak-anak umur sekian kita gratiskan? Ada orang tua juga lebih dari. Jadi untuk senior citizen? Kayak saya nih udah gratis Bu. Jadi ada lansia dan anak-anak juga gratis ya. Makin banyak nih pengunjungnya pasti. Kita maksudnya ini supaya mereka bisa melihat dan teredukasi. Baik. Nah, kalau dari Astra Financial, Pak Hok, benefit apa nih yang akan dihadirkan di GIAS untuk keluarga-keluarga yang datang ke GIAS 2025? Ya, baik. Ya, jadi untuk tahun ini kita mengangkat tema Innovation is Motion. Jadi kita ingin memberikan satu layanan keuangan mudah dan program-program yang menarik selama GIAS. Ya, tadi sampaikan bahwa di 4 roda kita akan memberikan satu paket khusus penawaran rate yang tidak akan didapat after GIAS. Di 1-3 tahun kita akan mengeluarkan promo 2,3%. Kemudian di 4 tahun dan 5 tahun kita akan mengeluarkan promo 4,5%. Dan di samping itu kita membuat satu program namanya kredit cerdas. Kredit cerdas itu artinya customer bisa melakukan pembayaran down payment, mendapatkan bunga khusus. Kemudian apabila ada kelebihan down payment bisa menitipkan uangnya deposito di bank saku, diberikan bunga lagi 6%. Jadi dapat bunga deposito lagi 6% yang tidak akan pernah didapat dengan syarat dan kondisi terbatas ya, tidak. Jadi siapa yang dapat duluan akan kita berikan promo 6% ya. Nah, di samping itu kita tahu bahwa market otomotif tentu tidak terlepas dari mobil bekas, di mana banyak customer yang sudah memiliki mobil ingin menukar mobil lamanya dengan mobil baru. Kami juga membawa bisnis unit kami yaitu OLX Mobi. OLX Mobi akan memberikan promo khusus trade-in harga spesial dan langsung bisa di price harga mobil bekasnya berapa. Tadi kita bicara mengenai 4 roda. Kemudian tentunya ada 2 roda juga, Pak Rizwan sudah sampaikan. Untuk konsumen yang pengen memiliki 2 roda kredit, kita juga ada hall-nya. Kita juga saat ada booth-nya yang kita tampilkan FIF Group. Yang kita sebut FIF Go. Di situ ada di Pre-Function Hall 10. Ya. Wah, jadi banyak sekali ya benefit yang bisa dirasakan pemirsa yang datang ke GIAS, banyak activities juga. Nah, ternyata GIAS ini juga akan dilaksanakan bukan cuma di Jakarta pemirsa, tapi di kota-kota lain. Di kota mana saja nanti kita akan bahas ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Metro TV. Anda kembali bersama kami pemirsa, masih berbincang mengenai GIAS 2025. Pak Hok, Astra Financial sebagai platinum sponsor dari GIAS 2025 tentu memiliki banyak potensi dan target-target dengan penyelenggaraannya ya tahun ini. Apa
target dan potensi yang bisa didapatkan dari Extravenencial? Ya, masih. Jadi ya tentunya karena kita ada pembiayaan, jadi target pembiayaan yang kita akan dapatkan di dalam pelaksanaan GIAS itu adalah kita menargetkan kurang lebih 2,9 triliun, Bu. Ya, di 4 kota. Kenapa 4 kota? Karena di tahun lalu kita hadir di 2 kota. Sementara untuk tahun 2025 ini, karena pihak dari Gaikindo menyelenggarakan di 4 kota di Pulau Jawa, kita ikut di Tangerang 24 Juli sampai 3 Agustus. Kemudian kita ikut juga di Surabaya 27 sampai 31 Agustus. Kemudian di Semarang. Semarang ada kota baru yang tahun lalu kita belum ikut Aswin, kan kita ikut tahun ini tanggal 24 sampai 28 September. Kemudian yang terakhir kita ikut juga di Bandung 1 sampai 5 Oktober. Nah, paket-paket pembiayaan yang tadi saya sebutkan di awal itu bisa diperoleh para konsumen di 4 kota tersebut. Setelah selesai daripada pelaksanaan GIAS itu, tentunya paket itu sudah tidak ada lagi. Nah, dengan itu maka target kita kira-kira rasanya akan bisa kita capai dengan baik di 4 kota tersebut. Wow, baik. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Pak Hok bahwa ada beberapa kota selain Jakarta atau Kabupaten Tangerang SBSD penyelenggaraan dari GIAS ini. Apa yang menjadi spesial, Pak? Penyelenggaraan kenapa ternyata juga di kota-kota lain? Ada memang ada kebutuhan di sana atau? Iya, betul. Memang disebut GIAS The Series itu kita mencoba mendekati seluruh Indonesia sebetulnya. Cuman kendalanya mungkin tempat, jadi banyak sekali sebetulnya daerah yang berkeinginan karena otomotif itu salah satu menjadi ajang pendapatan buat pemerintah daerah. Karena dengan pendapatan daerah itulah diharapkan mereka bisa ada pameran di tempat itu supaya penjualan mobil naik dan sebagainya. Nah, karena itu kami GIAS The Series setelah di AIS Tangerang kita lakukan di Surabaya langsung tanggal 27 sampai 31 Agustus itu di Convex City Surabaya dan kemudian lanjut langsung dengan di Semarang. Semarang tadi sudah disebut tanggal 24 sampai 28 September dan itu pun tempatnya sudah sangat baik, itu di Muladi Dome. Undip itu sudah besar, tinggi, dan pasti akan menyenangkan buat para pengunjung. Dan lanjut lagi baru di Bandung, tadi yang sudah disebut juga tanggal 1 sampai 5 Oktober. Itu di Grand Ballroom Sudirman, Bandung. Dan itu pun tanggapannya baik sekali di Bandung biasanya. Dan terakhir yang dari tahun 2019 terpaksa kami stop, yaitu di Makassar. Karena kendala tempat juga. Tapi terakhir Pak Yohanes dengan saya melihat tempatnya dan itu sangat baik. Oleh karena itu mulai tahun ini kita adakan lagi yang namanya GIAS The Series di Makassar. Oke, jadi ada 5 sebagai kota penutup, ya. Dan mudah-mudahan ini bisa menambah lagi di tahun-tahun berikutnya. Karena memang target kami adalah terus menambah di seluruh kota yang bisa dijangkau. Wow, jadi sudah ada penambahan dengan kota Makassar, ada 5 kota. Terakhir Pak, sebelum kita tutup perbincangan ini, Pak Yo, apa harapannya untuk penyelenggaraan GIAS tahun ini dan tahun-tahun mendatang, termasuk juga bagaimana industri otomotif di Indonesia? Oke, jadi harapan kami bahwa ajang GIAS ini bisa menjadi suatu ajang untuk bisa mentransfer informasi mengenai dunia otomotif, kemajuan-kemajuan teknologi yang berkembang sangat pesat akhir-akhir ini, sehingga para penggemar otomotif, para pemain otomotif, ataupun para konsumen bisa mendapatkan informasi yang benar dan lengkap dan direct dari para pembuat kendaraan itu sendiri. Harapan kami terus terang bahwa GIAS ini akan menjadi satu ajang yang terus bergengsi di kemudian hari, dan juga dipergunakan untuk mempromosikan kendaraannya dan menjual kendaraannya. Jangan lupa bahwa tahun lalu terjual hampir sekitar 18 triliun rupiah yang transaksi di GIAS dengan 30.000 mobil terjual. Ya, mudah-mudahan ini bisa menutup tahun 2025 dengan otomotif yang lebih baik.
Ya, kita harapkan industri otomotif Indonesia semakin maju, semakin baik, dengan masa depan yang lebih baik juga tentunya di tahun-tahun berikutnya. Amin. Ya. Terima kasih Pak Yo, Pak Rizwan, Pak Ahok atas kesempatannya. Dan pemirsa jangan lewatkan GIIAS 2025 24 Juli hingga 3 Agustus 2025 di AIS BSD City Kabupaten Tangerang. Pembelian tiket GIIAS 2025 Anda bisa dapatkan dibeli secara online melalui website www.auto360.id atau juga bisa dibeli secara langsung di lokasi pameran. Informasi terupdate dan terlengkap Anda juga bisa cari dan akses di halaman resmi GIIAS di www.indonesiaautoshow.com dan juga melalui kanal Instagram @giias @giias_id. Akhir kata saya Gadis Bianca mewakili kerabat kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.